Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima. Kita lanjutkan kajian kita dari kitab Sahih Al-Bukhari. Babu idza tawwala al-imamu wa kana lirrajuli hajah fa kharaja fa shalla. Bab apabila imam memanjangkan bacaan lantas ada orang yang keluar dari shaf karena kebutuhan, fa kharaja lalu dia keluar salat sendirian, maka ini boleh. Mungkin di saat imam baca surah Al-Baqarah di saat salat maghrib. Maka ketika ada makmum yang butuh hajat gitu, keperluan, ya silahkan dia mundur sholat sendirian. Berarti dia tidak dapat sholat, keutamaan sholat berjamaah. Dan ada seorang sahabat nanti yang dia keluar ketika Mu'adz bin Jabal mengimami sholat subuh, karena dia membaca surah Al-Baqarah, kemudian dia keluar. Setelah itu dia sampaikan kepada Rasulullah, dia lapor. Rasulullah menegur habis-habisan Mu'adz bin Jabal. Kata Rasulullah, afattanun anta ya Mu'adz? Apakah engkau telah membuat fitnah wahai Mu'adz? Jika engkau sholat mengimami manusia, maka lihat, perhatikan siapa di belakangmu. Ringankan sholatmu, karena yang di belakang itu ada orang tua, ada yang butuh hajat, ada anak kecil. Fal yukhaffif, maka ringankan. Baca surah-surah yang pendek. Apabila engkau sholat sendirian, maka panjangkan, terserah kamu mau baca surah apa. Nah, jadi ini pentingnya apa? Fiqhul imam. Si imam ini paham tentang apa? Tentang kondisi makmum di belakangnya. Kapan imam membaca panjang, kapan membaca pendek, itu melihat apa? Kondisi makmum. Kadang juga Rasulullah membaca surah yang panjang di sholat duhur. Kadang juga membaca surah At-Tur di sholat al-maghrib. Jadi menyesuaikan apa? Keadaan makmum. Haddatsana Muslim bin Ibrahim qala haddatsana Syu'bah ibnul Hajjaj an Amri an Jabir bin Abdullah anna Mu'adz bin Jabal kana yusolli ma'an nabi. Kata tabi'in Jabir bin Abdullah adalah Mu'adz bin Jabal salat bersama Nabi, salat subuh. Summa yarji'u, kemudian dia kembali ke kampungnya, ke kabilahnya. Faya ummu qaumahu, lalu dia mengimami kaumnya. Wa haddatsani Muhammad bin Basyari Bundar. Qala haddatsana Gundarun Muhammad bin Ja'far. Haddatsana Syu'bah ibnul Hajjaj an Amri qala sami'tu Jabir bin Abdullah qala kana Mu'adz bin Jabal yusolli ma'an nabi. Kata Jabir adalah Mu'adz bin Jabal salat bersama Nabi, summa yarji'u fa ya ummu qaumahu. Summa yarji'u, kemudian dia kembali lalu mengimami kaumnya fa shallal isya. Riwayat yang lain salat subuh ya. Fa shallal isya, lalu dia salat isya. Fa qara'a bil Baqarah. Dia baca surah Al-Baqarah. Kita tahu Al-Baqarah itu terdiri dari 286 ayat. Ada 2 juz lebih. Dan surah yang terpanjang di dalam Al-Qur'an. Fansarafa ar-rajul. Kemudian ada seorang mundur. Faka'anna Mu'adz tanawala minhu. Seakan-akan Mu'adz membuat dia membebani dia. Fabalaghon nabiyya, lalu dia menyampaikan hal itu kepada Nabi, melapor. Faqala fattanun, engkau telah membuat fitnah wahai Mu'adz. Fattanun, sampai 3 kali Rasulullah mengatakan ini. Jadi Rasulullah itu menyesuaikan kondisi sahabat juga.
Kalau sahabat ini sudah kuat keimanannya, maka tegurannya lebih sadis, lebih banyak, lebih keras. Kalau sahabat ini sudah kuat keimanannya. Kalau sahabat itu baru-baru saja masuk Islam, maka nggak langsung ditegur dengan keras, karena masih dianggap jahil. Au qala fatinan 3 kali. Engkau telah membuat fitnah. Wa amarahu bisurataini min awsati al-mufassal. Lantas Rasulullah memerintahkannya membaca surah-surah awsatul mufassal. Nanti ada disebutkan di hadis berikutnya. Qala amrun la ahfaduhuma. Amr berkata, Amr di sini adalah tabi'ut tabi'in. Aku tidak menghafal 2 surah al-mufassal, awsatul mufassal tadi. Tapi disebutkan di hadis yang lain. Babu takhfifil imam fil qiyami wa itmamir ruku'i was sujud. Bab imam meringankan qiyam berdiri, menyempurnakan ruku dan sujud ketika mengimami manusia. Haddatsana Ahmadu ibnu Yunus qala haddatsana Zuhairun qala haddatsana Ismailu qala haddatsana Qaisan qala akhbarani Abu Mas'udin anna rajulan qala wallahi ya Rasulullah inni la ta'akhkharu an salatil ghadati min ajli fulanani. Kalau riwayat sebelumnya itu salat Isya. Kalau riwayat ini salat apa? Salat subuh. Di mana dia melapor kepada Rasulullah bahwa saya mundur dari apa? Dari salat berjamaah salat subuh min ajli fulan, karena sebab si fulan ini mimma yutilu bina, memanjangkan bacaan mengimami kami. Fama ra'aitu Rasulullah fi mau'izatin ashadda ghadaban minhu yauma idzin. Dan aku tidak pernah melihat Rasulullah sangat keras peringatannya, nasihatnya, murkanya kecuali hari itu. Summa qala inna minkum munaffirin. Sesungguhnya di antara kalian ada yang membuat orang lari, membuat orang jauh dari agama, membuat orang jauh dari sunnah. Kemudian Rasulullah memberikan solusi, fa ayyukum ma shalla bin nasi falyatajawwaz. Siapa saja di antara kalian salat mengimami manusia, maka hendaknya apa? Meringankan. Fa inna fihi mid-dhaif, karena di belakang kalian ada orang yang lemah, ada orang tua, ada orang yang butuh hajah, ada kebutuhan. Sehingga apa? Perlu diperhatikan waro'al imam atau makmum. Jangan karena dia mau murojaah hafalannya, selesai makmum di belakang. Apalagi di mana? Saat Ramadan biasanya ya. Banyak hufad Al-Quran, murojaah Al-Qurannya. Tapi enggak melihat, enggak paham tentang apa? Fiqhul imam. Babu idza shalla li nafsi falyutawwil ma syaa. Bab apabila dia salat sendirian, maka hendaklah dia memanjangkan sesuai dengan keinginannya. Apakah dia salat Isya, salat Maghrib, terserah dia mau baca Al-Baqarah, An-Nisa, Al-Imran, terserah dia. Atau mau dia salat malam mulai dari jam 8 sampai jam 2 mungkin, terserah. Sampai gemeteran lututnya terserah. Karena tidak berdampak pada orang lain. Haddatsana Abdullah bin Yusuf qala akhbarana Malik ibnu Anas an Abi Zinadi anil A'raj an Abi Hurairah anna Rasulullah qala idza shalla ahadukum lin-nasi falyukhaffif. Apabila kalian salat mengimami manusia, maka hendaklah meringankan. Fa inna fihi mud-dha'ifa was-saqima wal-kabira wa idza shalla ahadukum li nafsi falyutawwil ma syaa. Babu man syaka imamahu idza tawwala. Bab bolehnya mengadukan imamnya apabila dia memanjangkan bacaan. Jadi ini bukan bagian dari apa? Bagian dari ghibah. Kenapa, Pak?
Karena dia mencari solusi. Agar apa? Agar bukan hanya dia yang merasakan seperti itu. Agar orang lain tidak merasakan seperti dia. Dia boleh melapor ke orang-orang yang bisa merubah kemungkaran itu. Seperti di sini dia lapor kemana? Ke Rasulullah. Nah, Mu'adz langsung ditegur. Setelah teguran itu ada perubahan. Kalau dibiarkan saja, didiamkan saja, akhirnya apa? Dia asik aja manjangin terus. Kasihan makmum. Wa qala Abu Usaidin tawwalta bina ya bunayya. Engkau telah memanjangkan bacaan kepada kami wahai anakku. Haddatsana Muhammad ibn Yusufa haddatsana Sufyan an Ismail ibni Abi Khalid an Qais ibni Abi Hazim an Nabi Mas'udin qala rajulun ya Rasulullah inni la ta'akhkharu anis salati fil fajr mimma yutilu bina fulan fiha wa ghadiba Rasulullah ma ra'aitu ghadiba fi mawdi'in kana ashadda ghadaban minhu yawma idzin thumma qala ya ayyuhan nas inna minkum munaffirina faman amman nas falyatajawwaz fa inna khalfahu dha'if wal kabir wa dal hajah. Ini sama dengan sebelumnya. Haddatsana Adamu ibnu Abi Iyas qala haddatsana Syu'bah qala haddatsana Muharibu ibnu Disari qala sami'tu Jabir ibni Abdullah al-Ansari qala aqbala rajulun binadihaini faqad janaha al-lailu fawafaqa Mu'adz yusalli fataraka nadihahu wa aqbala ila Mu'adz faqara bi suratil Baqarah aw an-Nisa. Di sini riwayat ini dia sebutkan bahwa si Mu'adz ini membaca surah Al-Baqarah dan surah An-Nisa. Wah, 5 juz ini. Nah, fantalaqa ar-rajul wa balaghu anna Mu'adz nala minhu fa'atan nabiyya fasyaka ilaihi Mu'adz. Lalu dia mengadukan kepada Nabi, faqala an-nabi ya Mu'adz afattanun anta aw afatinun anta ala samirar falaula sallaita bisabbihi isma rabbik wasyamsi waduha wal laili idza yaksha fa innahu yusalli wara'akal kabir wad dhaif fadzul hajah. Nah, di sini ada beberapa surah yang dianjurkan oleh Nabi untuk dibaca. Yang pertama sabbihi isma rabbikal a'la, yaitu surah Al-A'la. Yang kedua wasyamsi waduhaha, surah apa ini? Asy-Syams. Wal laili idza yaksha, ini surah Al-Lail. Ini surah-surah yang pendek. Ahsibu hadza fil hadis qala Abu Abdullah wa tabahu Sa'id ibnu Masrukin wa Mis'arun wa Syaibani qala Amru wa Ubaidullah bin Miqsamin wa Abu Zubair an Jabir qara'a Mu'adz fil isya'i bil Baqarah wa tabahu al-A'mash an Muharibin. Dijelas Mu'adz sangat apa? Sangat memberatkan bagi makmum. Di rakaat pertama Al-Baqarah, di rakaat kedua An-Nisa. Bisa nanti dipraktekkan ya Pak Imam. Sampai jam 7 kali. Babu al-ijazi fi sholati wa ikmaliha. Bab meringkas salat plus menyempurnakan. Tidak hanya sekedar meringkas tapi tidak sempurna. Karena bacaan setelah Al-Fatihah itu hukumnya sunnah. Kalau hanya mencukupkan dengan Al-Fatihah saja langsung ruku, maka itu tidak mengapa. Atau mengambil langsung potongan satu ayat mungkin. Qul huwallahu ahad, Allahu akbar. Nanti di rakaat kedua Allahu shamad. Maka ini tidak mengapa. Karena hukumnya apa? Sunnah. Dikerjakan dapat pahala, enggak dikerjakan tidak berdosa. Haddatsana Abu Ma'marin qala haddatsana Abdul Waris qala haddatsana Abdul Aziz an Anas bin Malik qala kana an-nabiyyu yujizu as-salata wa yukmiluha. Kata Anas bin Malik adalah Nabi meringkas salat, meringkas bacaan dan tetap menyempurnakan. Taruhlah kita ambil yang paling ringkasnya ya.
Al-Fatihah, terus baca satu ayat, terus ruku subhana rabbil azim satu aja, terus sujud baca apa lagi, subhana rabbil a'la satu saja. Ini kira-kira dapat nggak 1 menit? 2 rakaat gitu. Nah, dapat ya. Nah, ini kalau apa? Kalau diambil ringkasnya, yang dikerjakan hanya rukun-rukun dan wajib-wajibnya saja. Babu man akhaffa sholata inda buka'is shabi. Bab bolehnya meringankan salat, meringankan bacaan ketika mendengar tangisan bayi. Kalau ada tangisan bayi, Pak, maka si ibu yang membawa bayi tersebut akan terganggu konsentrasinya. Si makmum juga yang lain, laki-laki maupun perempuan, pasti akan terganggu. Lebih-lebih lagi si imam, kalau imam ini merasa. Tapi kalau imamnya cuek, selesai, dihantam aja kan. Gak urus di belakang urusan itu. Tapi kalau imamnya merasa, dia akan percepat. Karena banyak yang terganggu. Ibu, makmum, dan imam. Haddatsana Ibrahim ibnu Musa qala akhbarana Al-Walid ibnu Muslimin. Qala haddatsana Al-Auza'i an Yahya ibni Abi Katsirin an Abdullah bin Abi Qatadah an abihi Abu Qatadah. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala inni la aqumu fi sholati uridu an utawwila fiha fa asma'u buka as-sabi fa atajawwazu fi sholati karahiyata an asyqa ala ummihi. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya aku ingin berdiri memanjangkan bacaan, mengimami sholat gitu. Lalu aku mendengar tangisan bayi. Lalu aku ringkas bacaan tersebut karena tidak senang kalau ibunya terganggu, memberatkan ibu si bayi tadi itu. Haddatsana Khalid ibnu Makhladin haddatsana Sulaiman ibnu Bilalin qala haddatsana Syarik ibnu Abdullah qala sami'tu Anas bin Malik yaqul ma shallaitu wara'a imami qattun akhaffa salatan wala atamma minan nabi wa in kana la yasma'u buka as-sabi fayukhaffifu ma khafata an tuftana ummuhu. Ini sama dengan sebelumnya, di mana Anas menceritakan bahwa dia tidak pernah sholat di belakang imam yang paling ringkas dan paling sempurna sholatnya kecuali Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Haddatsana Ali bin Abdullah qala haddatsana Yazid bin Zurai'in qala haddatsana Sa'idun qala haddatsana Qatadah an Anas ibn Malikin haddatsahu anna Nabiyya qala inni la adkhulu fi sholati wa ana uridu italataha fa asma'u buka as-sabi fa atajawwazu fi sholati mimma a'lamu min shiddati wajdi ummihi min bukaihi. Ini juga sama, di mana Rasulullah meringkas sholatnya karena mendengar tangisan bayi. Haddatsana Muhammad ibnu Basyarin qala haddatsana ibnu Abi Adi an Sa'id an Qatada ibnu Di'amas Sadusi an Anas bin Malik anin Nabi qala inni la adkhulu fi sholati fa uridu italataha fa asma'u buka as-sabi fa atajawwazu mimma a'lamu min shiddati wajdi ummihi min bukaihi. Babu idza shalla thumma amma qauman. Bab apabila dia telah sholat, lantas dia mengimami kaumnya. Apa maksud Imam Bukhari mendatangkan bab ini, Pak? Maksudnya adalah boleh bagi imam itu sholat sunnah sementara makmumnya sholat wajib. Atau kebalikannya, imamnya sholat wajib, makmumnya sholat sunnah. Boleh kira-kira? Gimana gambarannya itu? Imamnya sholat wajib, makmumnya sholat sunnah. Ada pernah melihat kasus seperti ini? Pak Iman gimana? Belum pernah ya? Takala Rasulullah sholat subuh berjamaah bersama sahabatnya. Kemudian ada orang duduk-duduk di belakang.
Ya kan? Duduk-duduk. Selesai sholat ditanya orang itu, kenapa kamu tidak sholat? Aku sudah sholat tadi di kampungku. Nah, kalau engkau sholat diikut berjamaah, maka engkau mendapatkan apa? Pahala sholat sunnah. Nah, ini apa? Imamnya sholat wajib, makmumnya sholat sunnah. Apabila dia sudah sholat wajib, maka sholat yang kedua atau yang ketiga ini dianggap sholat apa? Sholat sunnah. Meskipun itu 4 rakaat atau 3 rakaat. Haddatsana Sulaiman ibnu Harbin wa Abu An-Nu'man qala haddatsana Hammad bin Zaidin an Ayyub As-Sikhtiyani an Amri bin Dinar an Jabir bin Abdullah qala kana Mu'ad yusolli ma'an Nabi summa ya'ti qaumahu fayusolli bihim. Di mana Mu'ad salat di belakang Nabi. Ada 2 riwayat tadi, salat Isya atau salat subuh. Summa ya'ti qaumahu, kemudian dia mendatangi kaumnya, fayusolli bihim, lalu mengimami mereka. Babu man asma'an nasa takbira al-imam. Bab asma'an nas. Asma'an nas ini maknanya adalah memperdengarkan takbir imam. Karena dulu Pak kan gak ada pengeras suara seperti ini ya. Jadi ada namanya penyambung lisan, penyambung suara. Allahu Akbar. Ada lagi yang nyambung di sana, mungkin di beberapa shop ke belakang sana ada yang nyambungin Allahu Akbar. Di belakangnya lagi ada lagi sana nyambungin. Nah, demikian juga dalam majelis tahdits. Karena kadang satu imam atau muhaddis yang hadir itu puluhan ribu, 50.000 kadang yang hadir, sehingga yang di belakang itu nggak dengar. Haddasani fulan. Nah, lanjut lagi dia itu haddasani fulan. Seperti itu. Maka boleh seperti ini. Kalau di Mekah ada nggak seperti itu? Nggak ada. Pakai ini pengeras suara. Ini kalau apa? Kalau nggak ada pengeras suara boleh dilanjutkan di belakang. Memang ada yang ditugaskan untuk nyambung. Haddatsana Musaddad ibnu qala haddatsana Abdullah ibnu Dawud qala haddatsana Al-A'mash an Ibrahim anil Aswad an Aisyah qalat lamma maridun nabiyyu maradahu alladhi mata fi. Aisyah menceritakan bahwa tatkala Rasulullah sakit yang menyebabkan dia meninggal dunia, atahu Bilal, lantas Bilal mendatanginya, yudhinuhu bis shalah. Faqala muru Abu Bakrin falyusolli. Lantas Rasulullah memerintahkan Aisyah agar memerintahkan Abu Bakar untuk mengimami manusia. Kapan ini? Salat Isya. Di mana Rasulullah salat maghrib terakhirnya mengimami para sahabat di malam Kamis atau di malam Jumat. 4 hari sebelum beliau meninggal dunia. Qultu inna Abu Bakrin rajulun asifun. Dalam riwayat yang lain rokikun. Ketika membaca Al-Quran itu mudah sekali meneteskan air mata. Inyakum maqamaka bainika fala yaqdiru alal qiraat. Dia tidak sanggup melanjutkan bacaan karena apa? Mudah tersentuh hatinya ketika membaca Al-Quran. Qala muru Abu Bakrin falyusolli faqultu mislahu faqala fis salis awir rabi. Jadi sampai Rasulullah 4 kali atau 3 kali memerintahkan Aisyah untuk menyuruh Abu Bakar menjadi imam. Waqala innakunna sahiba Yusuf. Kalian ini seperti saudara-saudaranya Yusuf. Dari sisi apa ini? Banyak alasan. Banyak dia kemukakan alasan-alasan kepada Yakub. Kala mereka memasukkan Nabi Yusuf ke dalam sumur. Fasalla wa kharaja an-nabiyyu hada bainar rajulaini ka'anni anzuru ilaihi yakhuttu birijlaihi al-ardha. Nah, suatu hari Rasulullah merasa agak ringan, kemudian dia keluar dipapah oleh 2 sahabatnya. Falamma ra'ahu Abu Bakar. Akala Abu Bakar melihat Rasulullah keluar, dia menyangka mau mengimami para sahabat.
Yata'akhkhara, dia mundur. Abu Bakar mundur. Fa asyara ilaihi an sholli. Lantas Rasulullah memberikan isyarat agar tetap menjadi imam. Wa ta'akhkhara Abu Bakar radhiyallahu anhu wa qa'ada an-nabi ila jambi. Nah, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam duduk di samping Abu Bakar. Wa Abu Bakar yusmi'un nasa takbir. Jadi Abu Bakar memperdengarkan takbir Rasulullah kepada para sahabat yang lain. Jadi maknanya apa ini? Abu Bakar menjadikan Rasulullah sebagai imam, kemudian sahabat menjadikan Abu Bakar sebagai imam. Kenapa? Karena Rasulullah duduk, Abu Bakar berdiri. Dan sahabat di belakangnya apa? Berdiri. Kalau sekiranya Rasulullah jadi imamnya, maka yang lain harus duduk. Kenapa kira-kira Abu Bakar di sini nggak duduk? Nah, kenapa kira-kira Abu Bakar nggak duduk ini? Kan Rasulullah duduk. Bukankah Rasulullah jadi imam buat Abu Bakar? Karena Abu Bakar sudah dari awal dia mengimami. Bukan Rasulullah itu datang bersamaan takbiratul awal, enggak. Sudah di tengah-tengah salat. Babur rajuli yatamu bil imam wa yatamun nasu bil ma'mum. Bab seseorang yatamu bil imam, menjadikan seseorang menjadi imam, lantas manusia yatamun nasu bil ma'mum. Lantas manusia menjadikan makmum sebagai imam. Seperti tadi apa? Kasusnya Abu Bakar dan Rasulullah. Wa yudhkaru anin nabi itammu bi wal yatamma bikum man ba'dakum. Di mana disebutkan bahwa Abu Bakar memerintahkan para sahabat yang ada di belakang menjadikan dia imam. Kemudian Abu Bakar menjadikan Rasulullah sebagai imam. Haddatsana Qutaibah bin Sa'id qala haddatsana Abu Muawiyah anil A'mas an Ibrahim anil Aswad an Aisyah qalat lamma saqula Rasulullah ja'a Bilalun yudhinuhu bis-shalah. Wa qala muru Abu Bakar fa yusalli bin nas fa qultu ya Rasulullah inna Abu Bakrin rajulun asifun fa innahu mata ma yakumu maqamaka la yusmi'un nasa falau amarta Umar fa qala muru Abu Bakar ayusalli bin nas. Fakultu li Hafsa quli lahu inna Abu Bakar rajulun asifun wa innahu mata yakum maqamak lam yusmi'an nas. Jadi Aisyah mengusulkan Umar. Mengusulkan siapa? Umar menjadi imam. Tapi Rasulullah tetap menyuruh Abu Bakar yang berhak menjadi penggantinya. Ini isyarat bahwa sepeninggalnya Rasulullah nanti yang berhak menjadi khalifah adalah Abu Bakar. Kalau amarta Umar, qala innahu la antunna sahiba Yusuf. Muru Abu Bakrin ayusalli bin nas, falamma dakhala fi shalah wajada Rasulullah fi nafsihi khiffatan faqama yuhada baina ar-rajulaini wa rijlahu takhuttani fil ard. Hatta dakhala al-masjid falamma sami'a Abu Bakrin hissahu dhahaba Abu Bakrin yata'akhkhara. Qauma ilaihi Rasulullah faja'a Rasulullah hatta jalasa an yasari Abi Bakrin. Jadi Rasulullah duduk di sebelah kiri Abu Bakar. Duduk di sebelah apa? Sebelah kiri. Kalau makmumnya satu, maka posisi makmum di mana? Nah, kanan. Imam di posisi sebelah kiri. Kalau Rasulullah di sini jadi makmum, maka duduknya di mana? Nah, kanan. Pada pertemuan sebelumnya kita menceritakan tentang apa posisi kamar Aisyah sebelah mana? Nah, posisi kamar Aisyah pernah kita ceritakan ya. Posisinya sebelah mana? Sebelah sana, ya kan? Karena di awal-awal pembangunan Masjid Nabawi
kiblat itu menghadap utara. Kiblat apa? Menghadap utara Baitul Maqdis. Selama 3 tahun para Rasulullah dan para sahabatnya sholat menghadap Baitul Maqdis. Setelah itu karena orang-orang Yahudi bangga bahwa kalian loh menghina-hina kami, kalian juga sholat menghadap Baitul Maqdis. Sama dengan kiblat kami. Setelah itu apa? Allah menurunkan ayat di surah Al-Baqarah agar mengubah arah kiblat ke selatan. Ke selatan. Jadi kamarnya Aisyah di sebelah sana. Berarti sebelah apa ini, Pak? Sebelah kiri kan? Jadi arahnya sini. Fakana Abu Bakrin disolli qa'iman. Abu Bakar salat dalam keadaan berdiri. Wa kana Rasulullah yusolli qa'idan, dan Rasulullah salat dalam keadaan duduk. Tadi Abu Bakar bi salati Rasulullah, Abu Bakar mengikuti salatnya Rasulullah, sementara manusia mengikuti salatnya Abu Bakar. Babu hal ya'khudul imamu idza syakka bi qaulin nas. Bab apakah boleh imam mengambil apa ini? Ucapan manusia apabila dia ragu terhadap ucapan manusia. Ini kasusnya kalau Rasulullah sholat duhur atau asar. Duhur atau asar. Sementara Rasulullah hanya sholatnya 2 rakaat. Sholatnya apa? 2 rakaat. Gak ada tisu kan? Qala haddatsana Abdullah bin Maslama an Malik ibni Anas an Ayyub as-Sikhtiyani ibni Abi Tamimah as-Sikhtiyani an Muhammad ibni Sirin an Abi Hurairah anna Rasulullah insarafa min isnataini. Nih, di mana para sahabat menyelesaikan sholat bersama Rasulullah dengan 2 rakaat. Sementara ini sholat duhur atau asar. Faqala lahu dzul yadaini. Lantas ada seorang sahabat yang bernama atau digelari dengan apa? Dzul yadaini, pemilik 2 tangan. Dalam riwayat yang lain di mana nggak ada satupun sahabat yang berani bertanya. Padahal di situ ada Abu Bakar, ada Umar, nggak ada satupun yang berani nanya. Kenapa nih sholat hanya 2 rakaat? Mungkin dia pikir ada wahyu yang turun ini, sehingga diperingkas sholat atau sholat lagi dikosor. Nah, hanya satu sahabat ini yang berani Yang berani nanya. Ya Rasulullah, aku suratis sholat am nasita. Apakah sholat dikosor ataukah engkau lupa? 2 pertanyaan yang membutuhkan jawaban. Kenapa? Karena sholatnya hanya 2 rakaat. Sementara ini duhur atau asar. Faqala Rasulullah asadaqa dzul yadain. Lantas para sahabat Rasulullah bertanya kepada sahabat yang lain, apakah benar apa yang dikatakan dzul yadain ini? Faqala nas na'am. Manusia berkata iya. Faqama Rasulullah fasalla isnaini ukhrayaini tsumma sallama tsumma kabbara fasajada misla sujudihi aw atwala. Kemudian Rasulullah maju lagi untuk sholat 2 rakaat. Kemudian dia salam, kemudian bertakbir lagi. Takbir apa ini? Sujud sahwi. Di mana Rasulullah sujud sahwinya ini setelah salam. Ini kalau menambah.
Di mana Rasulullah salam sebelum sempurna sholat. Nah di sini sisi menambahnya. Rasulullah salam sebelum sempurna sholat. Nah di sini Rasulullah posisinya sebelum maju ke depan sholat 2 rakaat lagi, dia duduk-duduk di tiang. Duduk-duduk bersandar di tiang. Kemudian ngajakin bicara ngobrol sahabat. Nah, apakah obrolannya ini dianggap masih rentetan sholat? Nah, kira-kira Pak Iman? Jawabannya iya, masih. Masih Masih dalam rentetan sholatnya. Kenapa? Karena Rasulullah langsung maju saja. Dia nggak mulai sholat dari awal lagi. Langsung maju melanjutkan 2 rakaat berikutnya. Menunjukkan apa? Kalau sekiranya ketika kita sholat ada hajat untuk berbicara, maka ini dibolehkan. Di sini Rasulullah berbicara kan, tanya jawab dengan sahabatnya. Ada hajatnya. Bagaimana kira-kira kita sholat, dalam keadaan sholat terus kita berbicara? Lagi bertakbir gitu, ada melihat sesuatu, ya ada kebakaran. Ada pencuri, kita informasikan kepada yang lain. Maka ini pembicaraan yang dibutuhkan. Atau kita menghimbau, awas ada ular di sampingmu. Maka sesuai dengan hajat saja, kebutuhan. Kalau sekiranya lebih daripada itu, bisa membatalkan sholat. Nah, demikian Pak, ada yang bertanyakan? Kalau di zaman sekarang misalnya takbir panjang berubah bacaan, terus jamaahnya makmumnya tetap bertahan tapi ngomel dalam hati itu, atau dia pulang, apa berdosa nggak dia ini? Maksudnya imamnya ngapain? Bacaan panjang. Atau berubah bacaan, atau kurang sekali bacaannya. Bikin jengkel makmum ya? Ya, akhirnya jengkelin makmum. Akhirnya makmumnya tetap bertahan di saf, tapi dia ngomel dalam hati. Iya. Atau dia pulang. Ya sholat di rumah, sama seperti yang sahabat tadi mundur. Iya. Saya pernah baca atau dengar yang nanggung dosanya itu katanya imam kan. Iya, jadi makmum tadi ngomel-ngomel tapi dalam hati ya. Maka dia tidak berdosa. Dia masih dalam hati, belum dia luapkan dengan lisan dan perbuatan. Tapi kalau dia ngomel-ngomel sudah dengan suara, baru dia berdosa. Terus kalau dia keluar, atau istilahnya dia mundur sholat sendirian atau pulang aja cari masjid yang lain sholat di sana, maka ini tidak mengapa karena sudah ada ininya, contohnya. Rasulullah nggak menegur si yang ngadu ini kan, karena perbuatannya dia itu nggak salah. Kalau salah pasti ditegur juga. Kamu kenapa kamu bersabar aja, ngapain harus mundur? Kamu membatalin sholat loh, membatalin sholat. Kalau misalnya di kampungnya ada 3 masjid atau lebih, yang paling dekat dia tidak suka dengan imamnya, tapi cari yang agak jauh karena dia suka dengan imamnya. Itu gimana kan? Yang nggak apa-apa kalau sekiranya dia lebih tenang hatinya sholat di sana, dia lebih tenang sholatnya di sana, maka dia pergi ke sana. Tapi tidak boleh membedakan masjidnya. Iya, karena nggak ada bedanya kita sholat di sini sama Islamic Center, nggak ada keutamaan di sholat di sana dibandingkan sini. Iya. Ayo lain Pak. Iya. Iya. Iya.
Ya, apakah itu sholat sunnah ba'diyah? Enggak, itu bukan sholat sunnah ba'diyah. Itu sholat sunnah saja. Tambahan daripada yang wajib. Karena dia sudah mengerjakan yang wajib. Iya, otomatis langsung tanpa diniatkan. Karena dia sudah mengerjakan yang wajib. Tambahan. Sunnah itu adalah tambahan dari yang wajib. Karena ini ada tuntunannya. Bukan dibuat-buat. Ayo lain Pak. Kalau tidak ada kita tutup. Subhanakallah wa bihamdik.